Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi. Untuk kali ini kita membahas transformasi bagian keempat, yaitu tentang dilatasi. Di sini kita ambil contoh dilatasi itu sebenarnya apa, itu kita contohkan dulu ya. Kalian mestinya pernah melihat yang namanya atau mencoba mikroskop ya. Mikroskop itu di situ melihat benda-benda kecil menjadi terlihat besar gitu ya, jelas itu. Itu namanya perbesaran. Itu adalah salah satu contoh dilatasi. Kemudian yang kedua di sini ada teropong itu ya, teropong bintang. Itu juga melihat atau memperbesar benda kecil yang terlihat kecil menjadi lebih besar sehingga tampak oleh mata kita. Kemudian yang berikutnya di sini ada keranjang yang diperbesar begitu dalam produksinya, proses produksi. Itu juga kita bisa sebut sebagai dilatasi. Kemudian di sini juga ada motif cawan itu sampai dengan piring yang gambarnya mengikuti besarnya ukuran piring itu. Jadi itu juga kita sebut dilatasi. Terus kemudian yang lebih sering familiar sekali dengan kita setiap harinya yaitu foto. Di sini ada foto ukuran 2x3 misalnya. Kemudian kita lakukan perbesaran menjadi ukuran 4x6. Nah, di sini adalah contoh-contoh perbesaran atau dilatasi. Tapi juga dilatasi tidak hanya perbesaran ya. Perubahan ukuran menjadi lebih kecil juga dilatasi. Akan kita pelajari selanjutnya mengenai dilatasi. Pengertian dari dilatasi itu adalah transformasi yang bersifat memperbesar atau memperkecil ukuran suatu bangun geometri dengan suatu faktor skala tertentu. Dilatasi merupakan bentuk transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun geometri. Dilatasi membutuhkan pusat dilatasi dan faktor skala atau K. Kita coba lihat di sini ada segitiga, yang di tengah ini adalah bangun aslinya. Kemudian didilatasikan dengan pusat dilatasi adalah 0,0. Maka bayangan dengan faktor skala K sama dengan 2 itu terlihat sebagai segitiga yang berwarna pink yang lebih besar dari bangun aslinya yang berwarna biru ya. Kemudian untuk yang segitiga kecil adalah bayangan dengan faktor skala K sama dengan setengah. Jadi ketika K-nya lebih dari 1 maka benda itu bayangannya semakin atau lebih besar dari bangun asli. Tetapi kalau K-nya kurang dari 1, dari 0 sampai dengan 1, maka bayangan bangunnya itu lebih kecil dari benda aslinya. Nah, di sini kita punya dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi bangun segitiga berwarna biru. Nah, yang tengah itu didilatasikan dengan sebuah titik MA,B. Jadi pusatnya itu tidak 0,0 tetapi di sebuah titik lain yaitu MA,B. Maka bayangan benda dengan faktor skala K sama dengan 2 itu masih lebih besar ya karena K-nya 2 dari bangun aslinya dan posisi pusat dilatasi itu berpengaruh pada posisi bayangan benda yang dihasilkan. Kemudian untuk benda yang berwarna hijau ini merupakan bayangan benda dengan faktor skala K sama dengan setengah atau bendanya akan lebih kecil karena faktor skalanya kurang dari 1. Nah, jadi faktor skala ini membedakan besar kecilnya
bayangan yang dihasilkan, sedangkan pusat dilatasi ini dia akan menentukan posisi titik bayangan yang dihasilkan. Nah, kita coba dulu contoh, yaitu dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K sama dengan 2. Di sini Bu Guru menggunakan aplikasi GeoGebra, nanti kalian bisa pelajari juga di GeoGebra-nya, di mana kita punya pusat dilatasi 0,0, ya ini 0,0, kemudian kita punya bangun segitiga atau bangun awal itu adalah A, B, C. Kemudian bayangannya yang terjadi adalah A aksen, B aksen, C aksen dengan faktor skala sama dengan 2. Maka kita punya titik A 4,5, ini ternyata titik A 4,5 itu mempunyai bayangan 8,10. Nah, kita bisa lihat ya, 4 jadi 8, 5 jadi 10. Kemudian selanjutnya adalah B. 5,2 dia akan menjadi B aksennya adalah 10,4 dan yang terakhir titik C adalah 8,1 akan menjadi 16,2 sebagai titik C aksen. Nah, ini jadi bayangan benda yang didilatasikan dengan pusat dilatasi 0,0 itu adalah sebagai yang kita lihat tadi, dengan faktor skala sama dengan 2, maka bendanya akan membesar 2 kalinya. Ya, begitu juga titik-titiknya itu ternyata adalah merupakan perkalian dari faktor skalanya. Jadi 4, faktor skalanya 2 berarti 4 kali 2 jadi 8, kemudian 5-nya menjadi 10. Kemudian kalau B titik B itu X-nya 5 menjadi 10, kemudian Y-nya 2 menjadi 4, dan seterusnya. Maka kita bisa tentukan bahwa dilatasi dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala K, maka untuk dilatasi titik X, Y menjadi titik X aksen, Y aksen, ini bayangannya, bayangan titik X, Y, maka kita punya X aksen sama dengan K kali X dan Y aksennya adalah K kali Y. Selanjutnya kita punya dilatasi dengan pusat M 1,2 dan faktor skala K sama dengan 2. Kita ambil contoh dengan pusatnya tidak di 0,0. Kita contohkan di titik 1,2. Apa yang terjadi? Nah, di sini dilatasi di titik 1,2 sebagai pusat dengan bangun awalnya adalah segitiga A, B, C dengan titik masing-masing. Faktor skala kita masih gunakan skala 2. Jadi bayangan bendanya tidak terlalu besar, hanya 2 kalinya ya, 2 kalinya dari benda awal atau bangun awal. Nah, kita punya titik A 2,6 menjadi 3,10. Ya. 2,6 menjadi 3,10. Kemudian titik B 4,4 menjadi 7,6. Ya, 4,4 menjadi 7,6 dan selanjutnya titik C 5,5 menjadi C aksennya 9,8. Nah, kita belum bisa tentukan bagaimana hasil A menjadi A aksen kan dengan faktor skala 2. Kemudian mempunyai pusat dilatasi 1,2. Nanti anak-anak bisa pikirkan 2 menjadi 3, kira-kira bagaimana ya. 6 menjadi 10, apa hubungannya dengan faktor skala, apa hubungannya dengan pusat dilatasi. Kemudian kita lanjutkan dulu untuk contoh yang kedua. Dilatasi dengan pusat M sama dengan 3,2, faktor skalanya sekarang adalah 3. Kita coba lihat, nah ini pusat dilatasinya 3,2, bangun awalnya A, B, C, segitiga, A 3,5, B 7,6, C 9,3. Nah, kita akan lihat. Ternyata setelah kita tulis A sama dengan 3,5, A aksennya 3,11. Ya, 3,11. Kemudian untuk B-nya 7,6, dia menjadi 15,14. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah 9,3.
C aksennya menjadi 21,5. Nah, berarti bagaimana cara menentukan titik X, Y menjadi X, Y aksen ketika dia didilatasikan dengan pusat dilatasi 3,2 ini ya. Kemudian K-nya 3, faktor skalanya 3. Bagaimana hasilnya? Nah, kita akan lihat pada slide berikutnya. Jadi, untuk dilatasi dengan pusat M, A, B dan faktor skala K, maka titik X, Y menjadi titik X aksen, Y aksen akan kita hitung dengan cara adalah X sama dengan A ditambah K kali X dikurangi A dan Y-nya adalah Y aksen sama dengan B ditambah K kali Y dikurangi B, di mana A dan B adalah pusat dilatasi. K adalah faktor skala. Ya, jadi jika faktor skalanya itu lebih dari 1, maka bayangannya akan membesar. Tetapi kalau K-nya kurang dari 1, itu bendanya akan semakin kecil. Ya. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran yang lainnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.